Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah, tidak perlu juga khawatir. Justru dengan sedikit kamu menyisihkan rezeki, itu akan membuka pintu rezeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan, bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah, sisihkan rezeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas, memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menyebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang seiman dan seakidah, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 29 dan 30, tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah atau pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian yang seiman dan seakidah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang-orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membuat kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan liyuwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka, upah ataupun bayaran. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlul atau anugerah dan karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fisabilillah sirron wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Hari ini saya akan coba bertanya kepada salah satu warga sekaligus tukang yang dipercayakan untuk menangani masalah pembangunan masjid ini. Dan saya akan tanya apa tanggapan beliau tentang pembangunan yang sekarang berjalan. Sudah berapa persen ini Pak? Berjalan sekitar 20% ya? 20%. Ya, minta maaf Pak, waktunya saya minta sebentar. Ya, ini kalau boleh tahu ini dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Mardianto. Iya, Bapak Mardianto. Ya, setelah melihat pembangunan masjid ini, kira-kira apa tanggapan Bapak mengenai pembangunan yang sementara berjalan ini Pak? Harapan saya semoga masjid kami ini cepat selesai pembangunannya, agar bulan Ramadan tahun ini bisa digunakan. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Jadi harapan Bapak ini katanya agar pembangunannya cepat selesai pembangunannya, agar Ramadan untuk tahun ini bisa digunakan oleh warga Desa Maraka untuk melaksanakan sholat tarawih secara bersama-sama. Buat teman-teman yang ingin disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang ingin ditambahkan karunia Allah Subhanahu wa taala, saya menawarkan, mari kita bangun sama-sama Masjid Babu Taqwa ini sebagai tempat dakwanya anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita nanti.